Wah, sudah jam 8 nih. Masih ada masalah di review laporan keuangan. Tapi bagaimanapun juga, ini laporan harus kelar. Besok harus maju ke Bapak untuk ditandatangani. Ada tim-tim, ada pembagian. Tugas mana untuk tim A, tugas mana untuk tim B. Dan itu memang harus kita lakukan, itu bentuk suatu tanggung jawab kita. Dan kita harus melakukan itu dengan fun. Bentar lagi selesai. Ya, sabar ya. Dimana benar-benar harus melakukan pekerjaan rumah 100% juga dan tetap juga harus mengerjakan pekerjaan kantor. Bisa? Pernah overload. Satu sisi juga harus belajar buat ngejar ujian, tapi ya tetap semangat sih. Mungkin hari ini aku akan pulang malam karena memang harus ada beberapa target dan deadline yang harus kita penuhi gitu. Menyenangkannya itu sih, meskipun kita punya tanggung jawab untuk mengurus keluarga, tapi itu juga bisa kita bagi bersama-sama dengan suami gitu lah. Semangat ya teman-teman ya. Semangat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Bijaksana. Siapa kita? Inspektorat. Inspektorat Berakhlak. Tantangan internal kami salah satunya usia auditor kami itu masih muda-muda. Kebutuhan ingin mengembangkan diri melalui sekolah, kemudian keluarga yang masih harus di backup dengan baik dan sebagainya, itu merupakan tantangan tersendiri. Nah, persoalan-persoalan yang kami hadapi itu seringkali bisa kami selesaikan melalui forum dialog kinerja yang kami sebut dengan briefing pagi inspektorat. Kami setiap pagi selalu menyelenggarakan briefing pagi inspektorat untuk memecahkan semua permasalahan yang kami hadapi. Dan disitulah banyak solusi-solusi brilian yang kami dapatkan. Tim adalah pada dasarnya kepercayaan. Jadi ketika kita bisa membangun kepercayaan, maka tim itu akan terbangun dengan sendirinya. Sebagai aparat pengawas intern atau APIP, kami bertanggung jawab langsung kepada Bu Menteri sebagai pimpinan dari organisasi kementerian ini. Tugas kami adalah melaksanakan pengawasan intern di Kementerian PP dan PA. Fungsi kami ada 3 sebenarnya. Pertama, sebagai penjamin kualitas atas pelaksanaan program kegiatan dan anggaran. Yang kedua, melaksanakan deteksi dini terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, melaksanakan pengawalan atas tata kelola pemerintahan yang baik di kementerian ini. Kami juga melaksanakan layanan terhadap pengelolaan gratifikasi. Jadi, sekarang itu setiap pemberian apapun terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi itu sudah dikelola dengan baik dalam format pengelolaan gratifikasi. Satker sudah merasa membutuhkan kehadiran kami. Satker sudah merasa kami ini adalah partner strategik mereka. Jadi ketika mereka menghadapi kesulitan, keraguan di dalam menjalankan tugas, fungsi, dan pelaksanaan anggaran, mereka tidak segan-segan untuk datang ke kami, baik melakukan secara offline maupun secara online. Nah, terkait keuangan dan BUMN itu belum tentu bisa dijawab oleh orang-orang di Satker saya, sehingga perlu ada bantuan dari luar. Dan menurut saya, inspektorat adalah tempat yang tepat untuk bertanya terkait hal itu. Kemarin saya menaikkan beberapa hal, banyak hal terkait dengan BUMN maupun terkait keuangan, bahkan juga terkait kinerja, capaian kinerja, dan itu cukup membantu kemarin. Biasanya saya melakukan konsultasi dengan inspektorat itu melalui aplikasi ya, layanan konsultasi yang dimiliki oleh inspektorat. Ya, alhamdulillah sih dengan melakukan konsultasi ini teman-teman di inspektorat, auditor itu memberikan solusi yang tentunya sudah disetujui oleh inspektur ya, tentang solusi yang ditawarkan oleh teman-teman dari auditor gitu.
kolaborasi atau sinergi itu tanpa kompetensi adalah yang nonsen. Dengan demikian maka saya yakin ke depan Inspektorat KPPA dapat lebih baik lagi dan kita terus dapat bekerjasama dengan lebih baik lagi ke depan. Saya melihat perubahan yang terjadi ya dalam 3 tahun terakhir. Saya melihat bahwa Inspektorat sudah berubah menjadi pendamping, sehingga kemudian kita memperoleh 15 lebih mungkin penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Lembaga kepada Kementerian PPPA karena keberhasilan kami dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Ke depan, saya mengharapkan agar Inspektorat bisa mendorong good governance dalam pengelolaan SDM di Kementerian PPPA. Kobarkan semangat, integritas, jati diri untuk jadi pribadi yang integritas tanpa batas, tindak sesuai dengan ucapan Inspektorat Kemen PPPA, bertindak sesuai dengan ucapan Kemen PPPA, integritas tanpa batas PPA, integritas tanpa batas.